Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, Tottenham Hotspur telah melakukan 7 kali pergantian pelatih. Teranyar, manajer asal Italia, Antonio Conte, resmi berpisah dengan klub berjuluk The Lily-Whites hanya setelah 16 bulan menangani tim asal London Utara tersebut. Kepastian perpisahan ini mungkin jadi jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Mereka terlalu banyak bertentangan sedari awal, hanya menyatu karena terhipnosis fata morgana untuk menggapai gelar juara. Maklum, Antonio Conte punya catatan mentereng dalam karir profesionalnya sebagai juru taktik. Ia yang memulai dominasi Juventus di Serie A dengan membawa si nyonya tua menjadi yang terbaik di Italia 3 musim beruntun. Estafet keberhasilan tersebut berhasil dilanjutkan oleh pelatih La Spezia Signora lainnya. Sebelum Conte sendiri yang mampu memutus kedikdayaan mantan klubnya tersebut dengan mengantarkan musuh bebuyutannya Inter Milan meraih Scudetto di musim 2020-2021. Begitupun ketika menangani Chelsea. Pelatih berusia 53 tahun tersebut sukses mempersembahkan trofi Premier League dan FA Cup untuk publik Stamford Bridge. Prestasi yang ditunjukkan Conte membuat manajemen Spurs tertarik untuk mendatangkan pelatih Italia pertama yang melatih The Lily-Whites demi menggapai gelar bergengsi. Namun dengan kesuksesan tersebut, Antonio Conte tak mampu melanjutkan prestasi ciamiknya bersama Tottenham Hotspur. The Lily-Whites resmi melanjutkan puasa gelar kembali musim ini usai di kesempatan terakhir harus disingkirkan AC Milan di babak 16 besar Liga Champions. Melihat performa klub yang cukup mengecewakan, pihak klub membuat keputusan mengejutkan. Dalam situs resmi klub, Antonio Conte telah hengkang dari klub berdasarkan kesepakatan bersama pada Senin 27 Maret lalu. Asisten pelatih, Cristian Stellini, akan menjadi manajer sementara hingga akhir musim ini. Sementara Ryan Mason akan mengisi posisi Stellini. Perpisahan ini terjadi kurang dari 10 hari setelah luapan emosi Conte dalam konferensi pers setelah Spurs ditahan imbang Southampton. Sang manajer asal negeri spaghetti itu menegaskan, alasan The Lily-Whites sulit juara karena seisi klub terjebak dalam zona nyaman status mediocre. Perpisahan pahit Conte dan Spurs adalah hasil dari perencanaan buruk klub. Perencanaan jangka panjang akan kembali menentukan nasib Spurs setelah ini. Antonio Conte seolah membakar jembatan hubungan dengan para pemain dan petinggi klub. Spurs tidak memiliki pilihan selain berpisah, karena ingin fokus pada sisa musim untuk meraih satu tempat di Liga Champions musim depan. Bisa dibilang, pelatih kelahiran Lecce 31 Juli 1969 tersebut jauh dari predikat gagal. Menurut catatan statistik, Conte adalah manajer dengan raihan poin terbanyak kedua dalam sejarah Spurs di Liga Inggris dengan 1,88 poin. Hanya kalah dari manajer tersukses The Lily-Whites, Mauricio Pochettino, dengan 1,89 poin. Conte juga membawa Spurs ke zona Liga Champions pada akhir musim lalu dan musim ini, setidaknya hingga pekan ke-28. Kisah Spurs dan Conte berakhir pahit karena memang sudah digariskan sejak awal. Klub sudah salah sejak awal perekrutan. Mereka memilih Antonio Conte yang memiliki pengalaman segudang juara dengan tujuan untuk mengakhiri paceklik trofi yang telah berlangsung sejak musim 2007-2008 ketika Tottenham Hotspur meraih Piala Liga bersama Joan de Ramos. Namun target tersebut terlihat kurang realistis. Conte sering beranggapan jika skuad Spurs saat ini belum mendekati kualitas terbaik dengan mentalitas juara. Pihak klub juga tak bisa maksimal dalam memfasilitasi sang manajer dalam jendela transfer lantaran bukan klub kaya raya seperti Chelsea. Adapun Conte sebenarnya hanya dikontrak selama 18 bulan untuk membangun tim juara. Ex-manajer Juventus itu berada di waktu dan tempat yang salah. Ia selalu menuntut anak asuhnya bermental juara. Hanya saja, butuh waktu cukup panjang untuk merubah karakter tim yang tak pernah juara di kompetisi apapun sejak tahun 2008. Conte pun terjebak dalam tekanan para penggemar dan inkonsistensi performa timnya hingga berujung meledak saat konferensi pers. Antonio Conte bukanlah pesulap yang bisa mengubah kualitas skuad dalam waktu singkat. Ia hanya bisa memaksimalkan kualitas tim. Saat berhasil mengantarkan Chelsea juara Premier League pada musim 2016-2017 misalnya, ia mampu optimal karena kualitas skuad mumpuni, seperti Thibaut Courtois, Eden Hazard, Diego Costa, Nemanja Matic, dan Cesar Azpilicueta. Skuad tersebut sudah juara Liga 2 musim sebelum ketika Conte datang.
atau ketika Jose Mourinho kembali ke Chelsea dan meraih gelar liga domestik tersebut. Spurs pun tidak pernah memulai dan mengakhiri musim dengan manajer yang sama sejak musim 2018-2019 atau setelah kepergian Mauricio Pochettino. Hal tersebut tentu memperlihatkan betapa buruknya perencanaan manajemen di Lillywhites. Mereka seolah tidak tahu visi serta tujuan yang diinginkan ketika merekrut Jose Mourinho, Nuno Espirito Santo, dan Antonio Conte. Pada Mei 2021, pemilik Tottenham Hotspur, Daniel Levy, berjanji untuk menjadikan Spurs sebagai tim yang tampil ofensif dan terbuka. Namun hanya beberapa bulan setelah itu ia merekrut Conte. Padahal Conte selalu dikenal dengan permainan pragmatis, mengutamakan hasil. Bukan salah Conte jika Spurs bermain membosankan seperti yang dikritik oleh para pendukung. Perencanaan klub saat ini akan menjadi sangat krusial untuk masa depan Spurs. Apakah mereka akan bangkit sebagai tim unggulan atau terus berada di posisi yang sama? Manajemen klub harus memiliki cetak biru untuk beberapa tahun mendatang. Semua itu bisa diawali dengan penentuan manajer baru pada musim depan. Sebagai tim dengan kualitas tidak terlalu istimewa dan dana terbatas, The Lillywhites sebenarnya paling cocok mengandalkan sistem pembinaan pemain muda. Sistem itu tergolong berhasil di era Mauricio Pochettino. Pelatih asal Argentina tersebut berhasil mengorbitkan pemain seperti Harry Kane dan Dele Alli, sekaligus mencapai final Liga Champions perdana dalam sejarah klub di musim 2018-2019 meski harus puas menjadi runner-up. Spurs bisa mencontoh rival abadi mereka, Arsenal. The Gunners mempercayai proses kepada manajer termuda di Liga Inggris saat ini, Mikel Arteta, untuk membangun skuad dengan pemain muda. Memang prosesnya memakan waktu cukup lama yang membuat performa klub inkonsisten. Namun hasilnya, setelah 3 musim, mereka menjadi salah satu kandidat terkuat untuk merengkuh gelar juara Liga musim ini. Kuncinya adalah perencanaan matang dan kepercayaan terhadap sebuah proses. Tak ada hasil memuaskan yang diraih secara instan. Jika ingin menambah koleksi trofi yang telah lama kosong di lemari Spurs, pembelian pemain dengan mentalitas juara dan manajer dengan kualitas mumpuni bisa jadi solusi. Beberapa kandidat manajer pun masuk dalam opsi terbaik seperti Julian Nagelsmann atau merekrut kembali Mauricio Pochettino. Nagelsmann bisa mengangkat tim muda dengan permainan menghibur ketika di Hoffenheim dan RB Leipzig, meski di Bayern Munchen track rekornya cukup gemilang. Sementara Pochettino sudah terbukti mampu berbicara banyak bersama Spurs pada 2014-2019, meski gagal mendaratkan satupun gelar ke Tottenham Hotspur Stadium. Di lain sisi, penyerang ikonik The Lillywhites, Harry Kane, sudah berusia 29 tahun. Apalagi membangun ulang skuad membutuhkan waktu cukup lama yang menjadi dilema bagi Spurs. Mereka harus memilih untuk juara secepat mungkin bersama Kane yang tak realistis atau fokus menatap masa depan dengan peremajaan skuad.